TikTok, 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 ter. Bedul, baikan. Yo, selamat siang. Sekarang sudah siang lagi dan aku habis kerja lagi. Lihat keringat aku udah banyak banget. Mumpung sekarang lagi ngaso ya, jadi aku bikin konten waktu senggang. Waktu senggang itu apa? Yaitu aku akan bercakap-cakap tentang sesuatu ya, seperti kemarin-kemarin membahas satu tema, satu topik, satu safalas di waktu senggang aku. Kemarin banyak yang nanya, wah Bang Budul kok kemarin banyak yang berkokok-kokok gitu. Tapi gue nggak membahas tentang yang berkokok, gue cuma mau ngasih unjuk bahwa di rumah gue memang suka melihara hewan gitu. Kebetulan ada ayam, ayamnya begini. Halo ganteng, halo ganteng, kamu siapa namanya? Aku Brahma Kumbara. Ya, jangan galak-galak gitu. Nggak enak sama teman-teman ini nontonin kamu, masa kamu galak sih? Tuh ya, dia berpasangan. Ya, ikan ayam aku begitu lucu lah. Ada apa namanya? Tuh ada bulu kakinya, dia bulu kakinya nggak dicukur. Ada banyak banget, karena di sini bapak aku nernakin. Tuh, jadi ada segala macam ukuran. Ini yang agak kecilan, ini lebih kecil lagi nih. Tuh, ini kayak baru beberapa bulan doang netes ya. Iya. Semuanya ada bulu kakinya ya. Gitu. Nah, ini satu ada ayam kapas nih dari teman aku, Alpian. Halo Alpian, apa kabar kamu? Tuh, maknya lagi lagi ngerem. Udah ya, itu cukup gue membahas ayam. Sekarang gue mau balik lagi ke ikan, karena memang kodrat gue itu di ikan gitu. Jadi kalau nggak ada ikan tuh nggak seru gitu. Gue coba duduk di sini dulu ya. Di belakang mohon maaf, ini ada jemuran emak, tapi nggak apa-apa, aku tutupin tuh ya kan. Hari ini ada satu tema yang luar biasa. Banyak orang-orang nanyain juga sih. Tapi aku baru sempet ngebahas kali ini. Gue sebenarnya main ikan ini itu dari 2018, bulan sekitar Januari Februari. Waktu itu pertama kali gue main andrau. Ikannya seperti apa ya, ntar biasa selama gue ngecap gue akan menampilkan ikan-ikannya gitu. Jadi temen-temen nikmatin aja. Kalau nggak nikmat ya udah langsung di live aja, tutup ya, tutup. Jadi gitu ikannya. Menurut gue ini ikan yang paling cakep sih di antara beberapa cana gitu ya. Gue paling suka ikan ini. Dia manggilin gue kan. Jadi memang ikan ini ikan yang banyak banget memberikan keuntungan buat gue. Memang dari awal itu nyenengin banget lah ikan ini ya. Tapi gue akan bahas dari awal. Jadi gini, untuk teman-teman yang belum tahu cana, mungkin teman-teman bisa googling gitu ya, cana jangan celana dalam ya, celana dalam pokoknya. Tuh, aku kalau di sini tuh suka ngeblend otaknya tuh karena banyak suara-suara yang lain gitu ya. Udah nggak apa-apa ya, nikmatin aja lah ya. Ya intinya cana itu ikan gabus hias sebenarnya. Kenapa dipanggil cana? Karena bahasa latinnya begitu kan, dia ada tingkatan ordo, tingkatan genus, tingkatan apa tuh spesies gitu kan. Nah, dia tuh nama latinnya itu ya cana, kepala ular. Konon katanya dulu itu dia pernah kawin sama ular, jadi kepalanya agak berbentuk ular. Tapi itu cuman mitos lah ya, atau mungkin bener juga, kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas memang itu ikan kepalanya mirip banget sama ular gitu lah. Gitu. Nah, gue sebenarnya udah koleksi cukup banyak jenis ya, dan gue mengkoleksi itu semua yang bisa gue ternak. Kenapa yang bisa gue ternak? Karena kalau udah gue ternak kan punya anak, kalau punya anak kan bisa gue jual, kalau gue jual bisa bermanfaat buat gue, buat kehidupan gue, buat kehidupan anak gue, buat kehidupan istri gue, buat kehidupan orang tua gue. Panjang amat. Jadi gitu. Jadi
Kenapa gua melihara cana-cana yang bisa ternak? Tapi ada juga beberapa yang nggak ternak seperti Maruliodis itu gua nggak ternak. Oke, langsung aja daripada gua banyak ngoceh karena ini bukan konten ngoceh. Gua akan kasih unjuk koleksi gua dari yang pertama. Set. Nah, ini gua akan ngasih unjuk pertama itu dari lokal dulu lah ya. Sebenarnya ikan lokal di kita juga cukup banyak gitu. Kayak gacua, limbata, lemonas ya. Banyak lah pokoknya. Teman-teman bisa browsing lah di mana-mana, banyak juga akun-akun YouTube yang ngasih unjuk tentang ikan-ikan cana gitu ya. Cuman gue ngasih unjuk ini sekaligus dengan harganya. Harga menurut siapa? Cana itu hampir pasaran lah. Jadi kalau dibilang harganya itu ya nyerempet-nyerempet lah, nggak terlalu beda jauh. Jadi pembagian harga itu sebenarnya ada 3, yaitu harga normal, harga butuh duit, sama harga spesial. Harga normal itu adalah harga yang pada umumnya orang jual biasanya kayak sepakat gitu lah ya. Gue juga nggak tahu, tapi kayaknya itu komunitas cana itu dia kalau jualan ikan terutama anakan, dia itu kayak bersepakat dulu gitu. Ini gue jual berapa nih, kita jual segini ya, oke siap, deal, jalan gitu. Tapi ada juga harga-harga yang berbeda dari harga itu. Makanya ada harga pencilan ya. Ada 2 pencilan. Pencilan ke bawah sama pencilan ke atas. Biasa itu ilmu statistik kan juga ada gitu. Yang pencilan ke bawah adalah saat kondisi ikan lagi banyak. Atau mungkin sellernya lagi butuh duit banget gitu. Makanya ikannya itu sangat miring. Terus ada yang harga pencilan ke atas itu adalah istimewa, spesial. Itu karena ikannya memang spesial. Spesialnya seperti apa? Mungkin warnanya lebih terang, lebih kental, dan siripnya lebih wah lah, fitnya lebih tinggi gitu. Nah, pertama gue punya cana Maruliodis. Kalau cana Maruliodis itu gue sering ganti-ganti ya, karena gue suka warnanya itu yang mudian. Jadi gue juga orangnya penasaran gitu, kayak misalkan ini ada yellow centarum, ya gue mau nyoba yellow centarum. Nah, kalau gue punyanya ini red sampit, tapi nggak red. Kenapa nggak red? Banyak hal ya yang membuat ikan ini warnanya berubah-berubah. Kalau ini sebenarnya usia muda itu warnanya suka berubah-berubah gitu, tergantung moodnya dia. Kalau tanknya lagi bagus, lagi bersih, terus ada hiasannya, backgroundnya warnanya apa gitu, ntar dia berubah warna ini gitu. Sebenarnya ini warnanya merah, cuman karena dia dasarnya putih, terus polosan terang gini aja, jadi dia lebih kayak ke kuning-kuning gold gitu lah ya. Tapi sebenarnya ini merah, makanya namanya red sampit. Kenapa dibilang sampit? Karena dia berasal dari Sungai Sampit gitu. Jadi cana maru itu dinamakan berdasarkan lokalitinya gitu. Ini harganya berapa? Mungkin kalau teman-teman beli dari asalnya gitu lah ya, paling modal 7,5-an lah, 750 ribuan dapat yang nggak kayak gini. Kalau ini kan udah spesial ya, warnanya udah bagus, udah notol, dan ini calon bunganya banyak ya. Jadi ini tuh udah di atas 1 juta ini. Kalau taksiran gue ya, udah di atas 1 juta. Tapi kalau ikan-ikan yang biasa gitu ya, size segini gitu, 25 sampai 30 cm, 750 ribuan mungkin dapat ya, 750 ribuan. Tapi nggak seperti ini ya, ini warnanya udah bagus. Ini red sampit. Terus yang kedua adalah Judge. Ini namanya adalah maru red centarum. Ini cuman beda tipis, ini beda lokality sungainya doang. Mungkin percabangannya ya, gue nggak tahu ya, centarum sama sampit deket nggak ya? Mungkin jauh ya. Jadi dia coraknya agak berbeda. Mungkin di barnya sama di bunganya itu berbeda gitu coraknya. Tapi tetap istimewa lah, tetap bagus lah. Ini juga sebenarnya kalau ditanya harganya menyerempet-nyerempet. Tapi kalau dia bunganya udah mantap dan segala macam, centarum tuh lebih mahal. Gue juga nggak ngerti kenapa ya. Mungkin karena lebih jarang juga ya. Tapi nggak juga sih, banyak juga. Tapi emang centarum tuh barnya tuh lebih istimewa gitu. Jadi kalau dia jadi, warnanya itu lebih gimana gitu ya. Bunganya lebih nyokol gitu, nyokol. Itu kalau
kualitas impor size 40 cm ke atas gitu ya. Itu kalau teman-teman beli ke Kalimantannya langsung ke apa namanya itunya, seller di Kalimantan, itu bisa sampai 3,5 juta sampai 4 juta gitu. Apalagi yang size 70 sentian gitu. Itu bisa sampai 10 juta, 8 jutaan lah menurut gue ya. Karena gue juga pernah nanya waktu itu. Kurang lebih segituan ya kalau teman-teman nyari harganya. Gitulah. Ya lumayan lah. Kalau maru itu semakin gede, semakin banyak bunga, semakin mahal lah. Intinya gitu. Oke, lanjutlah, jangan lama-lama di maru. Sebenarnya gue juga punya kahang nih ya, juga nih ada kahang Malaysia dulu, tapi udah gue jual ke teman gue karena dia memang pengen gitu, ya udah gue kasih aja. Nah ini sebenarnya maru Liodes itu nggak cuma di Indonesia lokalitinya, ada di beberapa, pokoknya ada di beberapa. Kalau teman-teman baca di blog-blog orang-orang itu, dia ada di beberapa wilayah di Asia lah ya. Dia soalnya di India juga ada, Thailand ada Suratani, di Malaysia ada Kahang Pahang, ada apa tuh satu lagi ya, lupa gua, pokoknya carilah. Aduh, pokoknya banyak lah sebenarnya maru itu. Ada Grandinosa ya kan, ada Aeroflip CPT itu, pokoknya banyak, teman-teman cari aja lah. Kalau kahang itu karena mungkin dia ikan impor ya, kahang Suratani, karena ikan impor memang lebih mahal dibanding ikan yang ada di sini. Tapi sebenarnya kalau misalkan kualitasnya sama-sama bagus, itu sama-sama sebanding lah harganya, nggak terlalu beda-beda jauh lah gitu. Kalau kahang sama lah ya, harganya segituan lah, 800 gitu. Cuman kan karena ongkirnya mahal ya udah naik dia kan. Suratani juga gitu, Suratani dulu itu 20 sentian itu bisa sampai 800-900 ribu modalnya doang. Grandinosa dulu malah lebih mahal. Grandinosa 10 cm itu udah 7,5 dulu, 800 lah, 900 juga pernah ada tuh ya. Beda, pokoknya gini, kalau ikan-ikan impor itu dia itu tergantung importirnya modalnya berapa gitu. Kalau modalnya naik ya dia lebih naik lagi harganya gitu menurut gua. Bukan menurut gua, faktanya gitu. Lanjut, di sini ada ikan lokal lagi, namanya itu adalah Bankanensis. Bankanensis seperti namanya Banka, ya udah dia di Bangka gitu, adanya di Bangka. Kalau harga ini gue beli per itu dulu 800 ribuan. 800 ribuan seperti ini tuh kan penampakannya. Memang ikannya sebenarnya cakep. Ikan-ikan lokal kita juga kalau kita taruh di tank, kita bagusin gitu, cakep sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang karena udah sering lihat di sini, udah biasa buat makanan kita, jadi dia ini kan ikan makanan, kenapa lu pelihara gitu. Padahal mah sebenarnya bagus juga gitu. Kayak di India, auranti kan juga dimakan. Mungkin orang India juga nggak nafsu melihara auranti karena udah biasa gue makan. Tapi pas nyampe di Indonesia, wah mewah ya, jadi kita pelihara gitu. Nah kalau auranti gue nggak melihara. Auranti banyak lah sekarang. Kalau lagi banjir kayak gini malah murah. Size 17 itu bisa sampai gopean, di bawah gope juga ada gitu. Kalau size 20 mungkin udah sejutaan lah ya, udah sejutaan lah kalau auranti ya. Tapi gue nggak punya auranti saat ini gitu. Lanjut, gue punya sekarang ikan-ikan yang bukan endemi Indonesia ya. Ini pulkera. Pulkera itu ada 3 ya, 4 jenis ya. Ada red pulkera, red stripe pulkera, red aja ada 2 sebenarnya, red stripe pulkera sama red dot pulkera. Nah kalau red dot pulkera gue belum pernah punya. Kalau red stripe pulkera gue pernah punya sepasang nih. Ini penampakannya seperti ini. Nah ini sebenarnya udah anakannya. Kalau bapaknya gue cuma punya fotonya doang, bapak emaknya. Nah kayak gini nih bapak emaknya. Sebentar ya, ya gimana ya, waktu itu dia udah males nelor, jadi udahlah gue jual aja gitu, udah males nelor akhirnya. Dan gue juga udah punya anakannya, ya udah anakannya ntar gue lanjutin gitu. Anakannya cukup bagus, walaupun walaupun belum kelihatan bagus banget, tapi udah cukup bagus, jadi gue puas dengan anakannya. Ya udah gue lanjutin anakannya aja. Anakannya ini, kalau anakannya aja size segini, size berapa nih namanya, size 13 cm ya. Size 13 cm ini udah bisa seharga 400-500 ribu gue jual ketengan gitu. Mungkin bisa gue jual murah kalau lu teman-teman gue. Kalau bukan teman gue ya gue jual mahal aja ya.
Tapi memang gitu, memang harganya segituan. Kalau orang dulu itu pernah gue beli sama orang Bandung itu size 5 cm itu harganya 150.000. Coba itu 5 cm 150.000 red stripe tapi emang. Dan akhirnya mati tiga-tiganya. Ingat ya, kalau melihara cana itu harus ditutup atasnya. Pokoknya ketutup semua lah, rapet lah, bikin rapet gitu. Kalau nggak rapet nanti teman-teman akan menyesal gitu. Oke, lanjut. Selain red stripe pulcra, gue juga punya ini pulcra biasa, blue pulcra. Blue pulcra itu agak dilematis meliharanya. Jadi kalau baby itu karena memang orang udah banyak banget yang ternak, baby itu murah banget gitu. Paling lu bisa jual cuma 25.000, 40.000 gitu. Tapi kalau gue jual 75.000 itu size 5 cm. 75.000 bodo amat, nggak laku juga ya, bodo amat lah. Yang penting gue jual harga segitu, tetap semangat. itu blue pulcra ya. Tapi anehnya kalau udah di atas 10 cm itu harganya naik. Karena memang pulcra itu udah ada kontesnya. Waktu itu pernah ada kontesnya. Dan dia tuh udah kayak cupang gitu. Jadi udah lihat finnya, udah lihat warnanya gitu. Jadi pulcra kalau udah di atas 10 cm, mainnya bagus gitu ya, mentalnya bagus, itu udah naik gitu. Harganya up banget gitu. Itu dulu aja gue pernah beli size 15 cm itu gope pak, gope. Coba itu gitulah. Kalau pulcra itu memang agak aneh, kecilnya banget itu murah banget, gedenya pas udah gede itu mahal banget. Bahkan pernah 18 cm itu minta 1.100.000 apa ya, 1.100.000 lupa gua. Tapi bagus, emang ikannya bagus, tapi gue nggak punya duit jadi gue beli yang murah aja. Begitu. Itu blue pulcra ya. Apalagi udah pair itu gue beli ini, yang ini nih gede nih. Tapi memang betinanya itu red, itu gue beli 3 juta pak, 3.000. Coba itu nih, ikannya memang mewah gitu. Pas lu lihat gitu ukurannya 30 cm udah mewah banget lah. Udah pokoknya nggak apa-apa lah, 3.000 juga nanti juga punya anakan, bisa dijual gitu. Itu pulcra. Selain pulcra gue punya apa lagi? Gue punya bleheri. Bleheri ini ikan dari mana ya bleheri ya? India. Bleheri ikan dari India. Dia itu sebenarnya mungkin satu sungai sama andrau. Cuman dia memang warnanya lebih berbeda. Dia warnanya lebih kayak rainbow gitu. Makanya orang bilang rainbow snakehead gitu. Nah, harganya ini mirip-mirip sama andrau. Kalau teman-teman beli yang udah gede, wild catch ya. Nah iya ya, lupa ya gue ya. Karena itu sebenarnya ada dua, ada tangkapan alam, ada yang captive breed. Kalau yang tangkapan alam itu biasanya kita ngimpor ya, beli sama importir. Kalau yang captive breed kita belinya sama petani, yang orang udah pernah ternakin gitu. Nah yang tadi gue omongin dari awal itu udah pernah orang bisa nernakin semua, kecuali maru ya. Kecuali maru ada orang Kalimantan doang tuh bisa, karena dicemplungin ke emang tempatnya dia gitu ya. Ibaratnya itu ikan dicemplungin ke tempatnya dia ya, dia bisa kawin gitu, intinya kayak gitu. Tapi kalau yang lain yang tadi itu udah bisa semua diternak. Jadi teman-teman bebas boleh beli yang captive breed atau yang wild catch gitu ya. Nah lanjut ke bleheri. Bleheri ini tergantung. Waktu itu sempat langka ya. Kalau lagi langka itu harga tinggi banget. Dulu itu gue pernah beli 600.000 ukuran 11 cm. 11 cm. Nah ini ikannya kayak gini nih. Tuh memang cakep banget men. Apa ya, pelanginya itu jadi gitu. Itu 600.000 gue beli satu. Jantan memang. Gue bela-belain ya udahlah, karena memang gue pengen banget. Nah akhirnya ikan tangkapan alam masuk. Kalau ikan tangkapan alam masuk itu size 12-13 itu paling 3,5 4,5 lah ya, 450.000-an lah. Tapi kalau udah pair, inget ya, kalau ikan udah pair, udah proven, apalagi proven itu udah apa ya, nerima gitu ya, udah kawin dan udah pernah nelor, udah punya anak gitu, itu harga biasanya naik. Ini kayak bleheri aja gini, tergantung nih, orang bisa jual 1,5 juta, bisa jual 2 juta, suka-suka dia lah gitu ya, karena memang itu bisa menghasilkan uang. Karena dia bisa nelor, bisa punya anak, anaknya itu bisa dijual dan bisa nguntungin gitu. Jadi ya kalau udah pair proven ya jangan tanya lah, pasti emang lebih mahal gitu. Mendingan beli sendiri. Kalau bisa sexing
Kalau nggak bisa ya beli yang pair. Itu sih intinya, kayak gitu, gampang lah. Itu ya, itu beleri. Ikannya seperti itu, harganya seperti itu. Lanjut ke Cana Andrau. Nah, ini Andrau ini Cana my favorite Q, karena memang orang-orang ternaknya itu setahun sekali. Kata orang ternaknya setahun sekali, tapi gue pernah setahun 3 kali pernah. Harganya mirip-mirip sama beleri. Orang bilangnya ini blue beleri karena memang sirip atau finnya itu warnanya biru. Gitu. Harganya itu ya sama lah, 3,5 4,5 seekornya, yang ukuran 12-13 cm gitu ya. Kalau main size kalau gua anakan gue jual juga ya, bisa langsung DM aja lah ke IG aku kalau emang kamu lagi pengen buat jualan, bisa kontak aku gitu. Kalau memang pengen buat melihara juga bisa. Aku mau ngejual mah bebas, mau jual buat seller ambil, kalau jual buat hobiis sikat gitu. Harga gimana? Harga bisa dinego. Jadi malah jualan aku. Enggak. Lanjut ya. Lanjut, aku punya Asiatica. Asiatica tuh banyak, ada yang Asiatica red stripe, ada yang Asiatica red spot, ada yang white spot, ada yang RSWS. RSWS itu sebenarnya persilangan dari red stripe dan white spot gitu. Ada yang RSWS, sebenarnya udah kebanyakan silangan jadinya RSWS gitu. Ya intinya itu adalah Asiatica. Asiatica itu ikan cana dari Cina. Gue punya semua, WS gue punya, red stripe gue punya, red spot gue punya, RSWS gue punya. Yoi, bangga aku. Nah ini ikan yang kecil ini red stripe. Kalau size segini, kalau udah spare mungkin 1,5 juta lah. Bisa dicari di mana-mana pun harganya mungkin segituan, harganya 1,5 juta itu harga normal. Spesial dan tak normalnya ya tinggal di lego-lego aja sama yang punya ikan gitu. Nah terus ini aku juga punya yang agak gedean. Yang agak gedean nih mahal nih, gue beli waktu itu 2.000. Wah memang luar biasa ini, karena memang ini merahnya itu notol sampai ke mata gitu, ke mata gua maksudnya. Ya gitu dah pokoknya. Ini juga gua ada anakannya itu ini RSWS ini. Udah persilangan ya, cuman karena belum kelihatan mungkin kayaknya dominan ke WS, tapi gue nggak tahu lah. Ini anakannya gini aja, lu beli size 3-5 cm itu udah, yang red stripe itu udah 150 ribuan loh. Jadi emang luar biasa ini ikan cana. Tapi mungkin karena udah banyak yang ternak, yang RSWS itu udah cukup murah ya, karena RSWS itu kan banyak yang ternak. Jadi udah mulai turun ya, mungkin 80.000, 50.000 mungkin ada yang jual, mungkin ada ya. Gue nggak bilang pasti ada, cuman mungkin ada gitu. Itu Asiatica. Nah, yang ikan terakhir ini gue lagi belajar lagi, karena dulu pernah nelor, cuman belum nelor lagi gitu. Aku juga bingung gitu dia maunya seperti apa gitu. Nah ini adalah warti ya, warti itu pembantu rumah tangga. Enggak, bukan, ini stewarti ya, stewarti itu India juga ya, India apa Myanmar ya, gue nggak tahu, kayaknya India deh. Stewarti India tuh kayaknya sama Auranti juga mirip-mirip ya, gue nggak tahu lokalitinya di mana, pokoknya teman-teman cari aja. Stewarti cukup bagus ini, harganya aja anakannya aja udah 200.000 loh, 3 cm 3-4 cm itu 200.000 loh. Bagaimana yang udah gede gini gitu. Tapi memang kalau tangkapan alam beli wild catch itu memang mungkin lebih murah, cuman perawatannya lebih susah. Kayak naikin mental stewarti itu susah banget gitu. Mungkin nanti perawatan kayak ikan apapun lah ya, ntar gue akan coba sharing gimana cara perawatannya, gimana cara sexingnya, gimana cara nelornya, gimana cara kawinnya, gimana cara pairingnya, gimana cara semualah yang teman-teman mau akan aku berikan gitu. Ya walaupun gak ditonton juga nggak apa-apa. Udahlah pokoknya intinya gitu. Stewarti kalau size 14-15 cm ini, kalau yang stewarti biasa ya itu bisa 400.000, 3,5 lah mungkin dapat paling murah. Kalau kalau stewarti kan ada banyak macam-macamnya tuh. Karbi anglong tuh lebih mahal. Karbi anglong, kalik hola. Karbi anglong itu lebih kebiruan, titiknya lebih banyak. Kalik hola juga gitu, lebih hijau ya kalau kalik hola. Terus ada lagi selain itu black galaxy. Oh itu lebih bagus lagi tuh, Megalaya kan tuh.
Himalaya, dari Himalaya katanya mah. Gue juga nggak tahu dari gunung Himalaya apa bukan. Tapi kayak katanya itu dari Himalaya. Terus ada lagi yang terbaru itu Arunachal. Gue juga nggak tahu, katanya kenapa dinamain Stewarti Arunachal itu karena dia tuh SP-nya Arunachal. Lokalitinya tuh di Sungai Arunachal. Cuman gue nggak tahu Sungai Arunachal di mana. Ya intinya itu Stewarti lah. Ya begitu aja lah pokoknya. Itu ikan-ikan koleksian aku. Memang kalau main cana itu perlu modal yang lebih tinggi lah ya ketimbang cupang. Cupang juga sebenarnya mahal gitu, cuman ada juga beberapa yang jual murah banget. Jadi teman-teman bisa nyari yang murah, bisa jadi yang mahal. Sama aja sih semua ikan begitu. Cuman kalau cana itu lebih apa ya? Ibarat kata nyimpen emas itu aman. Kalau cupang teman-teman nggak kawinin, harganya tuh merosot, sotot sotot sotot. Karena memang yang dicari itu adalah anakannya, ya dong. Cupang kan gitu ya. Tapi kalau cana teman-teman nggak anakin aja, harganya tetap naik gitu. Sama kayak daripada teman-teman beliin emas buat istri teman-teman, mendingan itu ikan buat beli ikan, diliatin enak men. Tapi kalau mati ngenes. Udahlah pokoknya begitu intinya. Itu main cana itu sangat luar biasa enak. Kalau teman-teman pengen membutuhkan cana apapun bisa hubungin aku. Kalau enggak ke aku juga ada teman-teman aku banyak, nanti aku alihkan ke mereka. Mungkin ikan mereka kan banyak-banyak banget tuh dan bagus-bagus, bisa aku bantuin nego gitu. Ya pokoknya teman-teman mau apa juga tanya aja. Kalau nggak tanya juga nggak apa-apa. Kalau mau diam aja juga nggak apa-apa. Ya intinya seperti itu. Yaudah aku mau lanjut. Waktu senggang aku udah habis. Sekarang aku mau beraktivitas lagi. Terima kasih, luar biasa ini ikan aku.